Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 91. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita membaca ayatnya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzalaz zulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian pada surah Al-Kahfi ayat 83. Di sini wa yas'alunaka 'anil Dzulkarnain. Jadi ini yang bertanya ini ada ahli kitab. Jadi ini kisah Dzulkarnain ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan bahwa itu di zamannya Nabi Lut dan Ibrahim. Jadi jauh sebelum, jadi ada di Taurat. Ada, makanya ahli kitab itu bertanya kepada Rasulullah, apakah dia tahu ini? Ternyata turun wahyu yang menjelaskan tentang Dzulkarnain lebih jelas daripada apa yang ada dalam kitab mereka. Itu untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang adalah utusan dan menerima wahyu. Itu. Nah, ini Dzulkarnain ini adalah tokoh yang adil, yang bijaksana, dan Allah memberikan kemampuan kepada Dzulkarnain untuk melakukan perjalanan jauh dari negerinya. Kalau sekarang ini perjalanan sudah gampang, bahkan bisa bawa kartu saja. Di saat itu harus ada penyediaan logistik, apalagi dia pergi dengan tentara dan itu dengan kendaraan kuda. Jadi kita bisa bayangkan itu kerepotannya itu melakukan perjalanan jauh, dan itu bukan hanya berhari, berminggu, bahkan bisa berbulan itu dari negerinya. Jadi Allah memang memberikan kemampuan untuk Dzulkarnain. Kalau dalam bahasa Arab itu miskin itu dari kata sakinah, tinggal. Jadi kalau ditanya aina taskun, di mana kau tinggal? Jadi kalau definisi Al-Quran atau perspektif Al-Quran, orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa pergi-pergi, masakin, tinggal itu. Nah ini Dzulkarnain adalah diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan perjalanan, dan dia tidak ada cerita bahwa dia melakukan perang dengan negara yang dikunjungi, tapi justru dia memberikan kemaslahatan. Bahkan yang terkenal itu adalah membangun tembok itu, Ya'juj dan Ma'juj itu ya, itu yang terkenal, yang sampai sekarang ini sudah banyak cerita tentang itu, legenda tentang itu. Nah, Dzulkarnain ini diceritakan di sini melakukan perjalanan ke tempat matahari terbenam, berarti ini menuju barat ini, dan dia menemukan kaum yang di lumpur hitam ya. Ini ada maknanya bahwa ini laut hitam ya. Setelah melakukan perjalanan ke barat, kemudian juga melakukan perjalanan ke timur, di mana dia temukan daerah yang panas, tidak ada tempat berlindung dari matahari ya. Ini apakah dia di sekitar Afrika ini, wallahu alam ya. Tapi yang jelas negeri itu tidak ada tempat berlindung, atau dia daerah yang gersang ya, itu. Jadi ya daerah yang gersang, karena di situ dijelaskan tentang tidak ada tempat berlindung, naungan. Artinya daerah itu sangat panas itu. Dan itu dia ke timur. Dzulkarnain ini ada mengatakan bahwa dia ini adalah gelar. Dzulkarnain itu adalah gelar yang bermakna dua tanduk. Karena dulu negara superpower itu ada dua, hanya Romawi dan Persia. Dan ini dikisahkan bahwa dia menundukkan dua kerajaan ini sampai diberi julukan Dzulkarnain. Ada menganggapnya bahwa itu adalah Alexander yang agung ya, Alexander the Great, Alexander yang agung. Tapi banyak juga menyatakan bahwa bukan dia, karena tipe-tipenya pribadinya tidak sama dengan yang digambarkan di Quran. Jadi inilah bahwa dalam Quran itu kisah-kisah diambil itu semuanya punya hikmah. Bagaimana kita mendapatkan pembelajaran dari kisah-kisah itu? Karena kisah-kisah sangat selektif. Sebelumnya kita bahas tentang gurunya Musa, tidak ada sama sekali disebut nama. Hanya pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa itulah Khaidir. Tapi di sini ada disebut nama Dzulkarnain. Tapi tidak ada penyebutan bahwa dia nabi. Hanya ada orang yang menganggap bahwa nabi. Nabi dan Rasul itu agak berbeda ya. Kalau Rasul membawa risalah dan syariat,
biasanya ada kitabnya. Kalau Nabi melanjutkan syariat dari Rasul, jadi dia tidak membawa syariat baru. Itu bedanya. Kalau Rasul memang syariatnya. Umatnya juga, toh? Ya? Ada umatnya juga. Ada umatnya juga. Hanya melanjutkan. Kalau Rasul ada syariat baru. Kalau Nabi meneruskan syariat dari Rasul sebelumnya. Dan itu sangat banyak jumlahnya. Bahkan ada mengatakan bahwa ribuan. Di setiap umat itu ada. Nah, saya kira ini untuk sekedar pengantar, kita bisa lanjutkan tentang tokoh ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran dari tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Melanjutkan riwayat dari Raja Zulkarnain, seperti dikatakan terdahulu bahwa dia mengadakan perjalanan ke barat. Zulkarnain ini, katakanlah Raja Zulkarnain, diberi hidayah oleh Allah, kemampuan yang melebihi dari manusia lain. Jadi niatnya Raja Zulkarnain ini yang dia impikan, ingin mempersatukan antara dunia barat dengan dunia timur. Makanya dia pertama melakukan perjalanan ke barat, dan dari sana dia menemukan makhluk yang sulit berkomunikasi dan seterusnya. Di situ juga ada hikmahnya seperti yang dikatakan tadi. Di sana terbenamnya matahari, kayaknya ada lumpur hitam. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke timur, terbitnya matahari. Di sana ada tempat terang tapi tidak teratapi, tidak terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan apa hikmah yang ada dalam Al-Qur'an itu. Kemudian Raja Zulkarnain ini pada zamannya itu ada satu rambutnya yang tergantung, ada yang dua. Kalau dua ini membuktikan dia orang hebat yang diberi keistimewaan dari Allah. Kalau menurut riwayat, rambutnya itu karena panjang dikuncir-kuncir itu, sehingga merupakan suatu tanduk, dua tanduk. Nah, padahal itu sebenarnya rambut yang panjang yang dicacing-cacing. Begitu riwayatnya. Dari perjalanan itu, karena kepingin mempersatukan dunia ini, dia melanjutkan perjalanan. Dia menemukan dua bukit yang tinggi. Dan disitulah Raja Zulkarnain masuk di sana dan menemui makhluk yang memang sulit berkomunikasi karena bahasanya tidak ada. Tapi karena Raja Zulkarnain ini diberikan kemampuan oleh Allah, secara pelan-pelan dia bisa berkomunikasi dengan makhluk di sekitar di lembah gunung itu. Terus makhluk yang ada di sana meminta tolong kepada Raja. Ya Zulkarnain, bisakah kau membantu saya atas kesulitan yang kami alami selama ini? Singkat cerita, dia bilang, Zulkarnain, apa itu? Di sana ada makhluk yang namanya Ya'juj dengan Ma'juj. Bisakah kami membantu Raja karena dia mengacaukan kami? Zulkarnain, dia bilang, atas kehendak Allah, insya Allah saya akan bantu, tapi mari kita kerjasama. Saya tidak bisa kerja sendiri, tapi kita bantu saya. Dalam proses pekerjaan itu dia mematok-matok besi dan dituangi tembaga, sehingga terjadilah pembatas antara makhluk yang biasa dengan makhluk yang Ma'juj dengan Ya'juj itu. Menurut riwayat, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu makhluk ciptaan Allah juga sebenarnya, tapi sifatnya adalah merusak bumi. Merusak bumi, apapun yang ditemukan, binatang ditemukan dimakan, pohon ditemukan dirusak-rusak. Menurut riwayat begitu, dan jumlahnya sangat banyak. Menurut riwayat, perbandingannya itu satu makhluk biasa dia 9.999 jumlahnya kalau menurut riwayatnya itu. Dari situlah Raja Zulkarnain, menurut riwayat yang dari surat Al-Kahfi, nama Zulkarnain ini menurut riwayat sebenarnya pernah kami baca juga, ada beberapa nama Zulkarnain. Tapi Zulkarnain yang ada di Romawi sana itu yang kejam, ada juga Raja Zulkarnain yang
sadis yang di zamannya Aristoteles. Karena Aristoteles lebih duluan daripada Zulkarnain. Tapi Zulkarnain yang ini adalah Zulkarnain yang bijaksana. Di Cina juga ada nama Zulkarnain, tapi bukan itu. Ada 3-4 nama Zulkarnain di bumi ini pada zaman itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Zulkarnain yang sangat bijaksana. Itu yang Orang apa itu? Arab. Arab. Karena di nama Sul itu ada juga di Cina. Sehingga ada suatu perkiraan riwayat, diperkirakan tembok Cina itu katanya Zulkarnain yang bangun. Diteliti tahunnya tidak relevan karena itu tembok Cina sudah lebih dulu ada, baru ada Zulkarnain yang kita cerita ini ya, raja yang bijaksana. Karena ada beberapa cerita mengatakan Zulkarnain juga namanya itu yang membangun tembok Cina sekarang ini. Ya itu, ada riwayat begitu. Tapi semuanya itu namanya kan kebenarannya belum tentu, hanya riwayat-riwayat saja semuanya. Tapi yang Zulkarnain yang kita cerita ini yang ada di surat Al-Kahfi. Nah, begitu. Ini Zulkarnain ini sebenarnya adalah gelar. Jadi di sini ada dua satuan kata. Zil Karnaini. Zil itu memiliki. Karnaini itu dua tanduk. Artinya dua kekuasaan. Nah, ini. Jadi ini gelar sebenarnya. Zulkarnain artinya orang yang mempunyai dua tanduk, artinya orang yang memiliki kekuasaan. Dan ini ada dua. Kalau dalam bahasa Arab, ini itu dua. Ya Zulkarnain ini dua tanduk. Jadi orang yang memiliki dua tanduk. Tapi dalam bahasa Indonesia dijadikan huruf besar, berarti menjadi nama lah dia itu. Tapi itu sebenarnya dari segi makna dua tanduk itu. Dan ini memang kalau maknanya dari bahasa Arab itu, dari bahasa Arab ini, dari makna dari segi bahasa Arab ini. Karena ini.